Sekarang, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Tetapi jika yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bagaimana kalau gereja yang bukan karismatik atau Roh Kudus? Belum sampai maksudnya, belum sampai. Belum sampai situ. Belum sampai di situ. Iya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, itu jawabannya ada di situ. 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, inilah. Ini peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah setiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang pertama, mazmur. Nah, ada orang misalnya contohnya begini. Ada dulu orang muslim, dia sudah jadi pendeta, Pak. Tapi dia belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu kemudian saat dia minta didoakan, lalu seseorang hamba Tuhan mulai bermazmur. Hai anakku, aku tahu isi hatimu. Janganlah engkau bersandiwara di hadapan. Jadi dia bersandiwara minta didoakan, tapi tidak sungguh-sungguh, langsung nangis. Mazmur satu bagian. Kedua, yang lain pengajaran. Nah, Pak Boksuyo kan sering ngajar. Ibu Meti, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ngajar. Itu juga bagian dari membangun, bagian juga dari menasehati, bagian juga daripada menghibur, pengajaran. Satu bagian pengajaran. Dan semua gereja pasti mengajar umatnya, jemaatnya. Ya, oke, bagiannya pengajaran. Silakan. Lalu lanjut. Ada penyataan Allah. Yesus bilang di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada bersama dengan mereka. Bukan pernyataan tapi artinya Allah ingin menyatakan sesuatu kepada setiap anak-anaknya, setiap pelayan-pelayannya, setiap hamba-hambanya. Jadi Yesus itu nggak hadir di gereja, lalu kemudian dia cuma nonton kita memuji dan menyembah. Makanya perlu adanya karunia yang dibawa oleh Roh Kudus. Misalnya contoh begini. Waktu lagi ibadah, lalu ada seseorang. Aku melihat Yesus ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dia bersama dengan malaikat Mikael dan dengan bala tentara, dengan pasukan-pasukan malaikat. Yesus memakai baju yang sangat indah, mahkota sangat indah. Nah, firman yang tadinya mati dan mematikan hadir jadi hidup. Aduh, Tuhan ada. Merinding pada orang. Penyataan. Lalu kemudian pada waktu saat orang didoakan, lalu kemudian si pelihat itu lihat. Ada ular yang melingkar di pinggangnya. Yesus bilang, orang yang percaya kepadaku akan memegang ular. Ular itu iblis. Kita itu diumpamakan juga seperti pohon. Pohon bisa ada ular enggak? Oh bisa. Kita juga diumpamakan seperti rumah. Nah, bisa ada ular enggak di dalam kita? Bisa. Nah, lalu kemudian habis itu diambillah. Lalu kemudian semua apa-apa ikatan-ikatan diputuskan, dilepaskan. Nah, setelah itu orang itu apa? Dia merasakan kelegaan. Jadi pentingnya jemaat Tuhan ada karunia penglihatan, penciuman, karunia pendengaran. Nah, kebetulan di sini karunia ini banyak. Karena
untuk itu, seperti contoh. Boksuyo kenal dunia roh, alam roh. Boksuyo bisa lihat roh-roh, betul? Kenapa pendeta nggak bisa lihat malaikat? Apa yang terjadi? Tidak bisa lihat dunia roh Tuhan. Sementara praktisi dunia iblis mereka bisa tahu roh penuntunnya. Roh penuntunnya itu siapa, betul kan? Dukun-dukun bisa tahu. Jadi begitu seseorang datang, dukun itu tahu, dukun beritahu masalahmu, persoalanmu. Siapa yang memberitahu lewat dukun? Ya itu roh yang ada pada dukun itu. Siapa yang memberitahu orang yang punya masalah persoalan kepada kita? Ya Roh Kudus, Roh Tuhan. Lewat apa? Karunia. Nah makanya kan penyataan Allah. Jadi Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya akan menyatakan apa yang ingin dia nyatakan. Lalu kemudian yang selanjutnya, karunia bahasa roh. Nah, ingat bahasa roh itu ada dua secara garis besar. Bahasa roh sebagai tanda orang percaya. Jadi semua orang begitu dibaptis Roh Kudus ada bahasa roh. Tapi itu bukan karunia. Tetapi sebagai warga negara kerajaan sorga Roh Kudus beri bahasa roh. Yang kedua, bahasa roh karunia. Nah, bahasa roh karunia ini ditentukan oleh Roh Kudus. Kepada siapa yang Roh Kudus mau berikan. Ya. Oke, di ayat yang tadi saja dulu. Baru yang selanjutnya, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini harus dipergunakan untuk membangun. Jadi semua ini alat untuk membangun. Boksuyo membangun dengan pengajaran. Ada yang membangun dengan mazmur. Ada yang membangun dengan penyataan Allah. Nah kalau gereja punya lima-limanya gimana? Itu kan gereja punya lima-limanya. Nah di sini kita ada khotbah. Ya ini di sini pengkhotbah, pendeta banyak pengkhotbah di sini. Nah di sini juga banyak yang punya karunia penyataan. Lalu di sini juga ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Silakan Pak Boksuyo mungkin mau ini.